Abu Nawas, saya punya tantangan. Harga untuk kegagalan, nyawamu. Saya siap menerima perintah Anda, Baginda. Gila, dia berani sekali. Tapi jika dia gagal, tamat riwayatnya. Raja tidak akan mengampuninya. Di Baghdad, tantangan raja tidak pernah main-main. Keberhasilan membawa kekayaan, kegagalan berarti kematian. Bawa ratu ke rumahmu. Tanpa perintahku. Tanpa paksaan. Lihat itu, dia berani sekali. Tamatlah riwayatnya. Eits, sebelum saya lanjutkan videonya, apakah kalian penasaran bagaimana kisah mereka berubah menjadi lebih lucu dan menarik? Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Tekan tombol lonceng, subscribe, dan like supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Dan sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar. Kalian sedang nonton dari daerah mana? Aku pengen tahu dari kota mana saja cerita ini didengar. Di Istana Megah Baghdad, sebuah pusat peradaban yang memancarkan cahaya ilmu dan keindahan di bawah rembulan timur, Baginda Raja Harun al-Rashid, khalifah yang kebijaksanaannya dihormati dan kekuasaannya membentang luas, memanggil Abu Nawas. Panggilan itu bukanlah sekadar undangan biasa, melainkan sebuah titah yang membawa aura ketegangan sekaligus intrik. Abu Nawas, pujangga yang akalnya setajam pedang dan humornya semanis madu, adalah penasihat sekaligus penghibur raja yang tak tergantikan. Raja, yang tak jarang dibuat terpukau oleh kelicikan pikiran Abu Nawas, kini mengajukan sebuah ujian yang terdengar mustahil, sebuah teka-teki yang mempertaruhkan lebih dari sekadar kehormatan. Wahai Abu Nawas, titah Baginda Raja dengan sorot mata penuh tantangan. Aku telah memikirkan sebuah ujian yang hanya seorang sepertimu yang mungkin bisa menyelesaikannya. Aku ingin engkau membuat Permaisuri Zubaidah datang ke rumahmu. Ingat, bukan dengan perintah resmiku, bukan pula atas dasar paksaan. Ia harus datang murni atas kemauannya sendiri. Hening sejenak menyelimuti Balairung. Ujian itu bagai guntur di siang bolong bagi Abu Nawas. Permaisuri Zubaidah, wanita paling dihormati di Baghdad, seorang yang dikenal akan kesolehan, kedermawanan, dan martabatnya yang tinggi. Bagaimana mungkin ia bisa dibawa ke rumah seorang pujangga rendahan tanpa titah raja? Tantangan ini bukan sekadar permainan, melainkan sebuah pertaruhan besar yang mengancam nyawa Abu Nawas jika ia gagal. Raja Harun al-Rashid dikenal akan keadilan dan kemurahhatiannya, namun juga ketegasannya dalam menegakkan janji dan hukum. Kegagalan berarti kematian, sebuah ancaman yang jelas terucap dari sorot mata sang raja. Abu Nawas menunduk, otaknya berputar cepat mencari celah, memilah setiap kemungkinan. Permintaan raja adalah labirin tanpa pintu keluar. Permaisuri Zubaidah tidak akan pernah sudi melangkahkan kaki ke rumah siapapun tanpa alasan yang sangat kuat, apalagi tanpa izin resmi dari istana. Untuk memengaruhi seorang permaisuri agung, dibutuhkan bukan sekadar akal, melainkan sebuah intrik yang mampu menggerakkan hati dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Beberapa hari berlalu, Abu Nawas mengasingkan diri, merenung dalam kesunyian rumahnya yang sederhana. Penduduk Baghdad mulai berbisik, bertanya-tanya mengapa Abu Nawas yang biasanya riang gembira kini terlihat murung. Bahkan Baginda Raja mulai berpikir bahwa kali ini Abu Nawas mungkin telah menemukan tandingannya, sebuah ujian yang terlalu berat untuk dipecahkan. Namun, Abu Nawas bukanlah Abu Nawas jika ia menyerah begitu saja. Setelah meditasi panjang, sebuah ide gila namun brilian muncul di benaknya. Ia memanggil para tukang kayu terbaik di Baghdad. Aku ingin kalian membuatkan sebuah replika Ka'bah, perintah Abu Nawas, dengan ukuran yang mendekati aslinya, namun terbuat dari kayu yang paling indah dan dihiasi seolah-olah itu adalah Baitullah yang sesungguhnya. Para tukang kayu terheran-heran, namun karena perintah itu datang dari seorang yang dihormati dan diberi upah melimpah, mereka pun patuh melaksanakan. Dalam waktu singkat, sebuah replika Ka'bah yang menawan berdiri tegak di halaman rumah Abu Nawas. Ukirannya detil, kain penutupnya menyerupai kiswah, dan aromanya disemarakan dengan wewangian mask dan ambar. Kemudian Abu Nawas menyebarkan kabar ke seluruh penjuru Baghdad, bukan dengan pengumuman resmi, melainkan melalui bisik-bisik yang menyebar dari mulut ke mulut. Ia menceritakan bahwa ia telah mendapatkan sebuah benda suci yang luar biasa, sebuah karunia dari langit yang tak pernah dilihat oleh siapapun sebelumnya. Sebuah benda yang mampu memberikan berkah bagi siapa saja yang mengunjunginya. Kabar ini tentu saja sampai ke telinga Permaisuri Zubaidah.
Sebagai seorang wanita yang sangat religius dan dikenal karena kecintaannya pada ibadah serta kepeduliannya terhadap umat Islam, berita tentang benda suci di rumah Abu Nawas segera menarik perhatiannya. Awalnya ia skeptis, bagaimana mungkin sebuah benda yang begitu agung berada di rumah seorang pujangga? Namun bisik-bisik yang semakin gencar ditambah dengan desas-desus tentang orang-orang yang telah berkunjung dan merasakan keberkahannya mulai mengikis keraguannya. Permaisuri Zubaidah kemudian memerintahkan beberapa pelayannya untuk menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Para pelayan kembali dengan laporan yang semakin membingungkan. Mereka berbicara tentang sebuah struktur megah yang menyerupai Ka'bah, dilingkupi aroma surgawi dan dikunjungi banyak orang yang pulang dengan wajah berseri-seri. Permaisuri Zubaidah tahu bahwa Abu Nawas adalah seorang yang cerdik, namun ia juga tahu bahwa Abu Nawas tidak akan berani mempermainkan masalah agama. Rasa ingin tahu dan dorongan spiritual Permaisuri Zubaidah akhirnya mengalahkan keraguannya. Terlebih lagi, ia merasa bahwa jika memang ada sesuatu yang suci di rumah Abu Nawas, adalah kewajibannya sebagai umat muslim untuk melihat dan menghormatinya. Ia tidak memberikan perintah kepada Baginda Raja, ia juga tidak meminta izin resmi. Dengan hati yang dipenuhi rasa ingin tahu bercampur keimanan, Permaisuri Zubaidah memutuskan untuk mengunjungi rumah Abu Nawas dengan pengawalan terbatas dan tanpa sepengetahuan Baginda Raja secara langsung. Ketika rombongan Permaisuri Zubaidah tiba di depan rumah Abu Nawas, mereka melihat keramaian. Orang-orang berdesakan ingin melihat Ka'bah buatan Abu Nawas. Permaisuri turun dari tanduk kebesarannya, hatinya berdebar. Begitu ia melangkah masuk ke halaman, ia terkejut melihat replika Ka'bah yang berdiri megah. Meskipun ia tahu itu bukan Ka'bah yang sebenarnya, replika itu dibuat dengan begitu detail dan penuh penghormatan sehingga ia merasakan aura spiritual yang kuat. Permaisuri Zubaidah bersimpuh, memanjatkan doa di hadapan replika tersebut. Hatinya dipenuhi kekaguman dan rasa haru. Sementara itu, Baginda Raja Harun al-Rashid yang telah mengikuti perkembangan situasi dari kejauhan melalui mata-mata setianya tersenyum lebar. Rencananya berhasil dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan kecerdikannya. Ketika Permaisuri Zubaidah kembali ke istana, ia menceritakan pengalamannya kepada Baginda Raja dengan penuh semangat, memuji kesucian di rumah Abu Nawas. Baginda Raja mendengarkan dengan seksama, menyembunyikan senyum puasnya. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda Raja. Abu Nawas datang dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. "Bagaimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja dengan senyum misterius. "Apakah engkau berhasil memenuhi permintaanku?" "Ampun Baginda," jawab Abu Nawas dengan hormat. "Hamba telah melaksanakan titah paduka raja. Permaisuri Zubaidah telah datang ke rumah hamba bukan karena perintah paduka, melainkan atas kemauannya sendiri." Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. "Memang benar Abu Nawas, engkau memang tiada duanya. Hanya engkau yang mampu melakukan hal mustahil ini tanpa melanggar martabat siapapun. Aku tahu engkau tidak bermaksud menipu, melainkan hanya menggunakan akalmu untuk menyelesaikan ujianku." Abu Nawas kemudian menjelaskan seluruh strateginya, bagaimana ia menyebarkan kabar tentang benda suci yang memicu rasa ingin tahu dan keimanan permaisuri. Baginda Raja Harun al-Rashid sangat terkesan. Ia tahu bahwa Abu Nawas tidak menggunakan sihir atau paksaan, melainkan hanya memanfaatkan naluri alami manusia, rasa ingin tahu dan keinginan untuk mendekatkan diri pada hal-hal yang dianggap suci. Dengan demikian, Abu Nawas berhasil memenuhi tantangan raja tanpa mencemarkan nama baik permaisuri, bahkan justru memperkuat citra permaisuri sebagai seorang yang solehah dan peduli akan hal-hal spiritual. Sebagai hadiah atas keberhasilannya, Baginda Raja menghadiahi Abu Nawas dengan kantung dinar yang berlimpah dan jubah sutra yang indah. Namun, lebih dari itu, Abu Nawas mendapatkan kembali kehormatan dan kepercayaan yang semakin besar dari Baginda Raja. Ujian tak terduga dari Baginda Raja telah membuktikan sekali lagi bahwa akal dan kebijaksanaan, jika digunakan dengan cerdik, dapat membuka pintu-pintu yang tampaknya terkunci rapat. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bahwa terkadang jalan paling tidak terduga adalah jalan yang paling efektif untuk mencapai tujuan, asalkan niatnya lurus dan pelaksanaannya penuh hikmah. Abu Nawas, sang pujangga cerdik dari Baghdad, sekali lagi meninggalkan jejak legendaris dalam catatan sejarah Istana Harun al-Rashid. Hingga kini, kisah tentang kecerdikan Abu Nawas dan ujian dari Baginda Raja tetap lestari, menjadi pengingat akan pentingnya berpikir di luar kebiasaan dan menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Kecerdasan Abu Nawas
bukan hanya terletak pada kemampuannya memecahkan teka-teki, tetapi juga pada kepekaannya membaca karakter orang lain, terutama Permaisuri Zubaidah yang terkenal akan kesalehan dan kepeduliannya terhadap agama. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menarik permaisuri adalah dengan menyentuh sisi spiritualnya yang jauh lebih kuat daripada godaan duniawi manapun. Dengan memanfaatkan simbol keagamaan yang kuat dan menyebarkan desas-desus yang menggugah iman, Abu Nawas berhasil menciptakan sebuah situasi di mana Permaisuri Zubaidah merasa terpanggil untuk berkunjung bukan karena paksaan, melainkan karena panggilan hati. Ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan akal dan pemahaman terhadap psikologi manusia dapat menjadi kunci utama dalam menaklukkan rintangan yang paling sulit sekalipun. Di Istana Megah 1001 Malam, yang cahayanya berbendar dari ribuan pelita temaram, Baginda Raja Harun al-Rashid duduk bertakhta, memancarkan aura keagungan sekaligus ketegasan. Ucapannya adalah titah, kehendaknya adalah hukum. Ruang singgasana itu sunyi, hanya desir kain sutra para pengawal dan bisikan angin malam yang sesekali menerobos jendela berukir yang memecah keheningan. Di hadapan sang khalifah, dengan punggung tegak namun hati yang menyimpan segudang kebijaksanaan dan kelicikan, berdirilah Abu Nawas. Penampilannya sederhana, jauh berbeda dari kemewahan yang mengelilingi, namun sorot matanya menyimpan percikan kecerdasan yang tak dapat dipadamkan oleh gertakan penguasa manapun. Baginda Raja, dengan senyum tipis yang sulit diartikan, baru saja melontarkan tantangan yang menguji nyali, akal, dan bahkan takdir Abu Nawas. Sebuah tantangan yang jika berhasil dituntaskan, akan memberinya hadiah yang melimpah ruah, harta yang bisa mengubah garis keturunannya selama beberapa generasi. Namun jika gagal, ujungnya adalah hukuman mati yang tak terhindarkan, sebuah akhir tragis yang telah menanti banyak orang yang berani menentang atau mengecewakan Baginda Raja. Para menteri dan hulu balang istana yang biasanya berbisik-bisik kini terdiam, menahan nafas, menanti respons dari sang pujangga yang terkenal jenaka itu. Ketegangan merayapi setiap sudut ruangan, membebani udara dengan bayangan maut. Abu Nawas, meski menyadari betul beratnya tantangan dan besarnya risiko yang menganga di hadapannya, tak gentar sedikit pun. Ia menatap lurus ke arah Baginda Raja, membalas pandangan yang penuh kuasa itu dengan ketenangan seorang filsuf yang telah berdamai dengan fana. Sebuah anggukan pelan, namun penuh keyakinan, menjadi jawaban. Hamba terima tantangan Paduka Baginda. Suaranya mengalun rendah, memecah keheningan yang mencekam. Sebuah janji tersirat terukir dalam penerimaannya. Ia akan menggunakan segala daya upaya, bahkan kelicikan sekalipun, demi menaklukkan ego sang raja dan mengamankan nyawanya sendiri. Para hadirin terkejut, beberapa bahkan berani saling pandang, seakan tak percaya ada yang setegar ini di hadapan Baginda. Kepala Abu Nawas memang tegak saat menerima titah itu, namun begitu ia melangkah keluar dari gerbang istana yang menjulang tinggi, bayang-bayang hukuman berat jika gagal mulai menghantuinya. Angin malam di Baghdad terasa dingin, menyusup ke tulang, seolah membawa bisikan-bisikan ancaman. Langkah kakinya terasa berat, setiap jejak seolah membawa beban takbil yang belum pasti. Sepanjang perjalanan pulang menuju gubuknya yang sederhana, yang jauh dari kemegahan istana, pikirannya berkecamuk hebat, otaknya berputar tak henti, mencari celah, memutarbalikkan logika, menyusun strategi licik namun cerdas. Ia harus menemukan cara untuk menaklukkan ego raja yang terkadang lebih keras dari baja dan memenangkan pertaruhan ini sambil memastikan keselamatan dirinya dari murka sang penguasa yang tak mengenal ampun. Setibanya di gubuknya yang remang-remang, yang hanya diterangi lampu minyak sederhana, Abu Nawas duduk termenung. Debu-debu di meja kayu tua menjadi saksi bisu kegelisahannya. Ia bukan hanya seorang penyair atau penghibur istana, ia adalah seorang pemikir, seorang ahli strategi ulung dalam balutan kesederhanaan. Tantangan Baginda Raja bukan hanya tentang memecahkan teka-teki atau melakukan hal yang mustahil, melainkan tentang memahami psikologi kekuasaan, tentang meraba batas-batas kesabaran seorang penguasa absolut. Ia tahu, memenangkan pertaruhan ini bukan sekedar mengalahkan raja dalam sebuah permainan akal, melainkan menuntun raja agar melihat kebenaran dari sudut pandang yang berbeda, tanpa membuatnya merasa dikalahkan atau direndahkan. Itu adalah seni yang jauh lebih sulit daripada sekedar kecerdasan belaka. Malam itu, Abu Nawas tak bisa memejamkan mata.
Setiap bintang yang berkedip di langit Baghdad seolah menertawakan dilemanya. Ia membolak-balik lembaran-lembaran pemikirannya, mencari celah dalam setiap perintah dan ekspektasi sang raja. Otaknya merangkai berbagai kemungkinan, dari yang paling absurd hingga yang paling masuk akal. Namun, setiap ide yang muncul selalu berbenturan dengan tembok tebal ego Baginda Raja dan risiko hukuman mati yang siap menanti. Ia tahu, kelicikan murni tanpa kebijaksanaan akan berakhir tragis. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih, sebuah muslihat yang bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki nilai filosofis yang dapat menyentuh hati Baginda Raja tanpa mengurangi wibawanya. Bagaimana cara menaklukkan gunung yang tak dapat dipindahkan? Gumamnya pada diri sendiri, suaranya pelan di tengah keheningan malam. Bukan dengan mendorongnya, melainkan dengan mengubah cara kita memandangnya. Ini adalah kunci yang ia cari. Ia harus menciptakan sebuah skenario di mana Baginda Raja sendiri yang akan mengakui kekalahannya, atau lebih tepatnya, mengakui kebijaksanaan di balik muslihat Abu Nawas. Ini bukan pertarungan frontal, melainkan sebuah tarian pikiran yang halus yang menguji kesabaran dan kecerdikan kedua belah pihak. Abu Nawas mengingat kembali berbagai kisah para filsuf dan ahli strategi masa lalu, menelusuri hikmah dari setiap anekdot, mencari inspirasi untuk menenun jaring kelicikannya. Ia menyadari bahwa kekuasaan, sekuat apapun, tetap memiliki titik lemah, harga diri, dan persepsi. Jika ia bisa memanipulasi persepsi Baginda Raja tanpa secara langsung menantang harga dirinya, maka ia akan memiliki peluang. Itu adalah pertaruhan yang sangat beresiko, lebih beresiko daripada sekedar kegagalan. Ini adalah pertaruhan terhadap pemahaman terdalam manusia itu sendiri. Malam berganti pagi, dan cahaya fajar mulai menyusup melalui celah-celah dinding gubuknya. Abu Nawas akhirnya menemukan secercah harapan. Sebuah ide, sebuah kerangka strategi mulai terbentuk dalam benaknya. Itu adalah rencana yang berbahaya, yang menuntut kesempurnaan dalam pelaksanaannya, tetapi juga membawa janji kemenangan yang gemilang. Ia tersenyum tipis, senyum yang bukan karena kegembiraan semata, melainkan perpaduan antara ketegangan dan keyakinan. Senyum seorang pria yang baru saja menantang takdir dan menemukan jalan untuk mencoba membelokkannya. Meskipun detail rencana itu masih harus diasah dan disempurnakan, intinya sudah tertanam kuat. Ia harus membuat Baginda Raja melihat apa yang tidak ada, atau tidak melihat apa yang jelas ada. Ia harus bermain dengan ilusi, dengan kata-kata, dengan interpretasi. Ia harus menjadi cermin yang memantulkan kembali ego sang raja dalam bentuk yang tak terduga. Taruhan berisiko tinggi ini kini memiliki sebuah janji. Janji akan sebuah pertunjukan akal yang tak terlupakan. Sebuah kisah yang akan terus diceritakan turun-temurun jika ia berhasil menyelamatkan lehernya dari pedang Algojo. Janji seorang Abu Nawas bahwa ia akan kembali ke istana dengan kepala tegak, bukan karena keberanian semata, melainkan karena kemenangan akal budi atas kekuasaan. Berhari-hari lamanya, benak Abu Nawas bagai terperangkap dalam labirin kegelisahan. Setiap sudut pikirannya dipenuhi dengan teka-teki tak berujung, mencari celah, meraba kemungkinan dari sebuah jalan keluar atas permasalahan yang membelit. Waktu terus bergulir, namun jawaban yang dicari tak kunjung menampakkan diri, menyisakan kerutan dalam di dahi dan sorot mata yang kian hari kian meredup. Ia menyusuri setiap lorong pemikiran, mengamati setiap detail kejadian, namun seolah tak ada satupun benang merah yang dapat ditarik untuk mengurai simpul rumit di hadapannya. Hingga akhirnya, di tengah keputusasaan yang hampir memuncak, seberkas cahaya mendadak menerobos kegelapan. Sebuah ide nekat, gila, namun entah mengapa terasa begitu menjanjikan, terlintas sebagai kilat dalam benaknya. Sebuah rencana yang bisa jadi akan membawanya pada keberhasilan gemilang, atau justru menjerumuskannya ke dalam jurang kehancuran yang lebih dalam. Namun, di titik ini, pilihan untuk tidak melakukan apa-apa terasa lebih mengerikan daripada mengambil risiko paling besar sekalipun. Tanpa membuang waktu sedetik pun, sebuah keputusan bulat terpahat. Dengan langkah tergesa-gesa, jantung berdebar tak karuan, Abu Nawas memutar haluan. Wajahnya yang semula muram, kini dibuat-buat seolah sangat panik dan ketakutan, menampakkan ekspresi yang begitu meyakinkan, nyaris sempurna. Napasnya terengah-engah, seolah baru saja menyelesaikan maraton panjang yang melelahkan. Ia berlari secepat yang ia bisa,
kembali menuju gerbang istana yang menjulang megah. Keringat membasahi pelipisnya, pakaiannya sedikit kusut, dan rambutnya tampak acak-acakan. Semua disiapkan untuk membentuk kesan dramatis yang diinginkan. Penampilannya yang kacau balau, sorot matanya yang memancarkan kengerian yang teramat sangat, serta napasnya yang memburu tak beraturan, tak pelak menarik perhatian siapapun yang berpapasan dengannya. Para penjaga istana yang biasanya berdiri tegap dengan sikap waspada namun tenang, sontak terkejut melihat kedatangan Abu Nawas yang tak biasa. Bisik-bisik mulai terdengar, samar-samar namun mengandung nada penasaran dan kecemasan. Para pelayan istana yang tengah sibuk dengan urusan masing-masing menghentikan pekerjaan mereka sejenak. Mata mereka tertuju pada sosok Abu Nawas yang berlari dengan raut wajah memelas itu. Mereka saling berpandangan, mencoba membaca makna di balik tingkah laku sang cerdik pandai yang mendadak berubah drastis. Desas-desus pun mulai menyebar dari mulut ke mulut, membesar dan memenuhi setiap sudut istana. Ada apa gerangan dengan Abu Nawas? Mengapa ia tampak begitu ketakutan? Bencana apa yang mungkin telah menimpa sehingga ia berlari terbirit-birit seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, memicu rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Sebagian beranggapan ada bahaya besar yang mengancam. Sebagian lain menduga-duga tentang kejadian luar biasa yang baru saja ia saksikan. Ketegangan merayap perlahan, merasuki dinding-dinding istana, menciptakan aura misteri yang kental. Ini bukan sekedar pelarian biasa. Ini adalah awal dari sebuah tipu muslihat cerdik yang telah dirancang Abu Nawas dengan segala perhitungan matang. Sebuah panggung telah disiapkan, dan ia, sang dalang ulung, baru saja memulai lakon pertamanya. Seluruh mata kini tertuju padanya, siap menantikan babak selanjutnya dari sandiwara yang ia yakini akan mengubah segalanya. Angin dingin seolah merangkul tubuh Abu Nawas. Namun bukan dinginnya malam yang membuat napasnya memburu, melainkan tugas berat yang kini ia emban. Sebuah tugas yang ia susun sendiri, dengan segenap keberanian dan sedikit kenakalan yang selalu menyertai setiap petualangannya. Jalanan yang ia tempuh menuju istana Khalifah Harun al-Rashid terasa panjang. Setiap langkahnya diiringi detak jantung yang berpacu, bukan karena ketakutan akan kegagalan, melainkan karena hasrat untuk memainkan perannya dengan sempurna. Dari kejauhan, menara-menara istana Baghdad yang megah menjulang, memancarkan aura kekuasaan dan kemewahan yang tak tertandingi. Namun malam ini, kemegahan itu akan diselimuti oleh berita yang ia bawa, sebuah kabar yang akan mengguncang pondasi ketenangan di dalamnya. Setibanya di gerbang istana, dengan napas tersengal-sengal dan peluh membasahi dahi, Abu Nawas tidak menunggu lama. Ia segera meminta izin untuk menemui Permaisuri Zubaidah. Penjaga gerbang yang mengenalnya sebagai salah satu orang kepercayaan sekaligus penghibur Baginda, awalnya kebingungan melihat raut wajah Abu Nawas yang tak biasa. Sosok yang biasanya ceria dan penuh humor itu, kini tampak seperti baru saja lolos dari jurang kematian, dengan mata memerah dan sorot panik yang nyata. Ada kabar duka, kabar yang sangat penting untuk Permaisuri, bisik Abu Nawas. Suaranya percekat seolah menahan tangis. Ini tentang Baginda Raja. Mendengar nama Baginda disebut dengan nada pilu, penjaga itu tak berani menunda lagi. Ia segera mengantar Abu Nawas ke dalam, melewati lorong-lorong megah yang hening, menuju ke persemayaman Permaisuri. Di dalam kamarnya, Permaisuri Zubaidah tengah menikmati keheningan malam, ditemani cahaya temaram lampu minyak yang menari-nari di dinding berukir. Pikirannya melayang pada suaminya, Baginda Harun al-Rashid, yang belum kembali dari kunjungannya keluar istana. Kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, apalagi dengan wajah yang amat mengkhawatirkan, sontak membuat Permaisuri terkesiap. Ia bangkit dari duduknya, hatinya tiba-tiba diliputi firasat buruk. Abu Nawas, ada apa gerangan? Mengapa kau terlihat begitu kacau? Tanyanya, nada suaranya dipenuhi kecemasan. Abu Nawas maju beberapa langkah, lututnya seolah lemas. Ia berusaha mengatur napas, menatap Permaisuri dengan tatapan yang penuh kepedihan, seolah menyaksikan sendiri sebuah tragedi besar. Dengan mimik wajah yang ia latih dengan sempurna, sedih, panik dan terengah-engah seolah baru saja mengalami kejadian mengerikan, Abu Nawas menyampaikan kabar bohong yang telah ia rancang dengan begitu matang. Suaranya bergetar. Ampun Tuanku Permaisuri, hamba membawa kabar yang sangat buruk. Ia sengaja jeda, membiarkan ketegangan membangun. Baginda Raja. Baginda Raja Harun al-Rashid, ia terdiam lagi, menunduk, seolah tak sanggup melanjutkan. Permaisuri Zubaidah merasakan darahnya berdesir dingin.
Apa yang terjadi pada Baginda? Cepat katakan. Desaknya, suaranya nyaris berteriak. Abu Nawas mengangkat wajahnya. Air mata mulai terlihat di sudut matanya. Air mata palsu yang ia keluarkan dengan sepenuh hati. Baginda Raja mendadak jatuh sakit parah, tuanku. Bahkan sedang sekarat saat sedang berkunjung ke rumah hamba di luar istana. Kalimat itu meluncur dari bibirnya dengan begitu meyakinkan, penuh dengan detail-detail emosional yang ia tambahkan secara spontan. Ia menggambarkan bagaimana Baginda tiba-tiba ambruk, wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal, dan tidak ada tabib yang sempat menolongnya karena begitu cepatnya kejadian itu. Ia bahkan menambahkan sedikit bumbu tentang kata-kata terakhir Baginda, seolah-olah Raja masih sempat berbisik tentang cintanya kepada Permaisuri. Kabar itu diucapkan dengan begitu meyakinkan, setiap kata diresapi dengan ekspresi kesedihan yang mendalam, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun pada Permaisuri Zubaidah. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Wajahnya yang semula cantik berseri, kini memucat pasi, bibirnya bergetar hebat. Ia hampir tidak bisa bernapas, seluruh tubuhnya terasa lemas. Tidak mungkin, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Abu Nawas. Tidak, ini pasti bohong. Baginda tidak mungkin. Namun, melihat kesungguhan dan kepanikan di mata Abu Nawas, serta detail cerita yang ia sampaikan, membuat Permaisuri tak kuasa menampik kenyataan pahit yang seolah-olah baru saja menimpanya. Air mata mulai mengalir deras di pipi Permaisuri Zubaidah. Firasat buruknya kini berubah menjadi kenyataan yang paling mengerikan. Suaminya, raja yang ia cintai, pelindungnya, pemimpin negerinya, kini terbaring sekarat di rumah seorang rakyat biasa, jauh dari sentuhan tangan tabib istana dan kemewahan perawatannya. Rasa bersalah, sedih, dan panik bercampur aduk menjadi satu. Ia membayangkan Baginda yang terbaring lemah, sendirian, mungkin memanggil namanya di saat-saat terakhir. Rasa sakit itu begitu nyata, menusuk hingga ke ulu hati. Para dayang yang berada di sekitar Permaisuri segera panik melihat kondisi majikan mereka. Suasana di dalam kamar yang semula tenang, kini berubah menjadi riuh rendah. Tangisan Permaisuri Zubaidah memecah keheningan malam istana. Beberapa dayang segera berusaha menenangkan, sementara yang lain berlari mencari tahu kebenaran kabar mengerikan itu. Namun, Permaisuri sudah tidak mendengar apapun. Pikirannya hanya dipenuhi oleh bayangan suaminya yang sedang meregang nyawa. Ia terhuyung, nyaris jatuh, sebelum salah satu dayang berhasil menopangnya. "Bawa aku ke sana." Bawa aku ke tempat Baginda, teriak Permaisuri. Suaranya serak karena tangisan. Aku harus melihatnya, aku harus bersamanya. Abu Nawas yang menyaksikan semua itu merasakan sedikit getaran di hatinya. Keberhasilannya dalam memainkan peran ini memang melampaui dugaannya sendiri. Namun, ia juga merasakan sebersih rasa bersalah melihat penderitaan Permaisuri yang begitu nyata. Namun, ini semua adalah bagian dari rencana besar untuk memberikan pelajaran kepada Baginda Raja. Ia harus tetap pada perannya, sekecil apapun godaan untuk menyerah dan membongkar kebohongannya. Ia harus menjaga rahasia ini hingga saatnya tiba, menunggu Permaisuri Zubaidah dan rombongannya tiba di rumahnya, di mana kebenaran yang sesungguhnya akan terungkap dan memutarbalikkan segalanya. Sementara itu, ia menyaksikan Permaisuri Zubaidah yang hatinya telah terguncang hebat oleh kabar bohong yang ia sendiri ciptakan. Malam itu, di Istana Baghdad yang megah, sebuah drama besar baru saja dimulai, dengan Abu Nawas sebagai dalangnya dan Permaisuri Zubaidah sebagai korban pertamanya yang tak berdosa. Kepanikan menyergap Permaisuri Zubaidah bagai badai gurun yang tiba-tiba datang, memporak-porandakan ketenangan istana. Berita itu, sepenggal kalimat yang diucapkan dengan terbata-bata oleh seorang pengawal istana, menembus gendang telinganya dan mengguncang seluruh raganya. Baginda Raja, suaminya yang tercinta, terbaring dalam kondisi gawat darurat. Dunia Permaisuri seketika runtuh. Denyut nadinya berpacu kencang, darah seolah berhenti mengalir, dan pandangannya mengabur oleh gelombang kekhawatiran yang membanjiri benaknya. Di dalam benaknya terbayang sosok Harun al-Rashid, Khalifah Agung yang bijaksana, kini tak berdaya di ambang maut. Rasa takut yang mencekam merayapi setiap inci jiwanya. Permaisuri Zubaidah yang biasanya anggun dan tenang dalam setiap gerak-geriknya, kini diliputi kepanikan luar biasa. Ia adalah Zubaidah binti Ja'far, cucu dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, pendiri Baghdad, dan dikenal sebagai wanita dengan kecerdasan serta kedermawanan luar biasa. Ia adalah permaisuri Khalifah Harun al-Rashid, Khalifah kelima dinasti Abbasiyah yang memimpin di Baghdad antara tahun 786 hingga 803 Masehi. Namun pada saat itu, semua gelar dan kemuliaannya terasa hampa. Ia hanyalah seorang istri yang dilanda ketakutan akan kehilangan belahan jiwanya.
Ia adalah wanita di balik pria hebat seperti Raja Harun al-Rashid yang bahkan sering dimintai pertimbangan dalam mengambil keputusan penting kerajaan karena keputusannya selalu tepat. Namun kepintaran dan ketenangannya seolah lenyap di telan berita pilu itu. Tanpa mempedulikan tata krama istana yang begitu ketat yang selama ini selalu ia junjung tinggi, Permaisuri Zubaidah bangkit dari singgasananya. Protokol yang mengharuskan para abdi dalam untuk selalu menjaga jarak, menunggu titah, atau mempersiapkan segala sesuatu dengan sempurna, kini tak berarti apa-apa baginya. Bahkan penampilannya yang belum sempurna, dengan rambut yang mungkin sedikit acak-acakan, dan pakaian yang tak sempurnanya rapi, tidak sedikit pun mengganggunya. Segala bentuk aturan dan etiket yang mengikat seorang permaisuri agung seolah lenyap di telan badai emosi. Yang ada hanya satu keinginan yang membakar jiwanya untuk berada di sisi suaminya sesegera mungkin. Matanya yang indah, yang biasanya memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan, kini berkaca-kaca, dipenuhi genangan air mata yang siap tumpah. Dengan suara yang sedikit bergetar, namun penuh ketegasan, ia mencari Abu Nawas. Abu Nawas, seorang penyair klasik Arab yang terkenal dengan kecerdasan dan humornya, seringkali berada di lingkungan istana Khalifah Harun al-Rashid dan al-Amin. Ia adalah sosok yang tak asing bagi permaisuri, seringkali menjadi teman diskusi atau sekadar penghibur dengan syair-syairnya yang jenaka. Namun kali ini, permaisuri tidak mencari hiburan. Ia mencari bantuan, mencari jalan tercepat menuju suaminya. Abu Nawas, panggilnya. Suaranya mengandung campuran kepanikan dan permohonan yang mendalam. Bawalah aku segera ke gubuknya. Aku harus melihat kondisi Baginda Raja. Perintah itu meluncur begitu saja, tanpa pertimbangan akan tempat atau situasi. Kata gubuk yang ia sebutkan merujuk pada tempat Baginda Raja dirawat, mungkin sebuah tempat sederhana yang jauh dari kemewahan istana, sebuah detail yang semakin memperlihatkan betapa ia tidak peduli pada hal-hal duniawi saat itu. Cintanya yang tulus, murni, dan tanpa syarat kepada Khalifah Harun al-Rashid, suaminya, kini menjadi satu-satunya kekuatan yang mendorongnya. Cinta itu melampaui segala kemewahan istana, segala gelar kebangsawanan, dan segala peraturan yang selama ini mengikatnya. Cinta itu jauh lebih besar dari rasa malu karena melanggar protokol, lebih besar dari kekhawatiran akan pandangan orang lain, dan lebih besar dari segalanya. Bagi Permaisuri Zubaidah, di saat suaminya terancam, tidak ada yang lebih penting daripada melihatnya, berada di dekatnya, dan memberikan dukungan moral yang ia bisa. Kekayaan dan kekuasaan yang mereka miliki sebagai penguasa dinasti Abbasiyah di Baghdad, yang kala itu dijuluki kota 1001 malam, terasa tidak berarti di hadapan kepedihan hati seorang istri yang mencintai suaminya melebihi nyawanya sendiri. Permaisuri Zubaidah tak peduli lagi pada gaun sutra yang membalut tubuhnya, atau permata yang menghiasi kepalanya. Ia hanya ingin bergegas, secepat kilat, menembus labirin koridor istana yang megah, melewati taman-taman yang indah, menuju ke tempat di mana suaminya berjuang melawan maut. Dalam kepanikannya, terukir jelas sebuah potret cinta yang sejati, cinta yang tak tergoyahkan oleh ujian terberat sekalipun, cinta yang menjadi landasan kehidupannya, dan yang kini menjadi sumber kekuatannya untuk menghadapi kenyataan pahit yang mungkin menanti. Gerbang istana yang menjulang tinggi, diukir dengan detail emas dan permata yang berkilauan di bawah terik matahari Baghdad, biasanya menjadi saksi bisu bagi parade agung, kedatangan duta besar, atau keberangkatan rombongan kerajaan yang tenang dan penuh martabat. Namun, pagi yang cerah ini, ia menyaksikan pemandangan yang sama sekali berbeda. Sebuah anomali yang segera mengukir dirinya dalam benak setiap mata yang memandang. Tanpa sedikit pun isyarat atau persiapan, layaknya anak panah yang melesat dari busurnya, Permaisuri Zubaidah tiba-tiba muncul dari balik pilar megah. Langkah kakinya bukan lagi ayunan anggun seorang ratu, melainkan larian tergesa-gesa yang nyaris panik. Gaun sutranya yang biasanya menjuntai anggun, kini berkibar liar mengikuti irama langkahnya yang cepat. Selendangnya terlepas sebagian, menampakkan ikatan rambutnya yang mulai berantakan. Di sampingnya, dengan kecepatan yang tak kalah mendesak, berlari Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang dikenal dengan akal liciknya. Pakaiannya yang sederhana, kontras tajam dengan kemegahan yang ia tinggalkan, seolah menekankan urgensi yang mendorong mereka berdua. Wajahnya menunjukkan campuran kekhawatiran dan tekad, matanya sesekali melirik permaisuri, memastikan ia tetap di sisinya. Mereka berlari bersama, sepasang figur yang begitu berbeda dalam status sosial, namun disatukan oleh tujuan yang sama, melesat keluar dari bayang-bayang kemewahan istana menuju realitas dunia di luar tembok.
Pemandangan ini tentu saja segera mencuri perhatian. Para pengawal yang tadinya berdiri tegak seperti patung, mendadak kaget dan hampir menjatuhkan tombak mereka. Para pelayan yang sedang menyapu halaman atau mengatur taman tertegun. Sapu dan peralatan mereka jatuh begitu saja. Penduduk kota yang kebetulan lewat di dekat gerbang menatap dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Bisik-bisik segera menyebar layaknya api di padang rumput kering. Apakah itu Permaisuri Zubaidah? Mengapa beliau berlari seperti itu? Dan siapa pria di sampingnya itu? Bukankah itu Abu Nawas, si nyentrik dari Baghdad? Pertanyaan-pertanyaan itu mengalir deras, menciptakan gelombang kebingungan dan spekulasi di antara kerumunan yang mulai terbentuk. Tak butuh waktu lama bagi imajinasi liar untuk mengambil alih. Dalam benak banyak orang, pemandangan seorang permaisuri yang lari tergesa-gesa di samping seorang rakyat biasa, apalagi seorang yang terkenal nakal seperti Abu Nawas, hanya bisa diartikan satu hal, kawin lari. Sebuah pelarian cinta terlarang, sebuah skandal yang menghebohkan, kisah yang akan diceritakan turun-temurun di setiap kedai kopi dan pasar. Mereka membayangkan intrik-intrik romansa yang tersembunyi, sumpah serapah Raja Harun al-Rashid yang marah, dan drama cinta segitiga yang mengoyak dinding istana. Senyum nakal dan tatapan penuh gosip mengiringi setiap langkah kaki Permaisuri Zubaidah dan Abu Nawas, seolah mereka baru saja menulis babak baru dalam roman terlarang yang paling menggemparkan di seluruh kekhalifahan Abbasiyah. Namun, realitas di balik larian panik itu jauh lebih kompleks dan sekaligus jauh lebih menyentuh hati daripada sekadar romansa terlarang. Ini bukanlah pelarian yang didorong oleh hasrat terlarang atau pemberontakan terhadap tradisi. Justru, ini adalah sebuah larian yang didorong oleh gejolak cinta yang tulus dan kecemasan yang mendalam. Sebuah ikatan emosional yang melampaui sekat-sekat status sosial dan protokol istana. Cinta yang dimaksud bukanlah cinta romantis dalam konotasi biasa, melainkan kasih sayang dan kepedulian yang mendalam, yang mungkin terjalin dari berbagai peristiwa dan ujian hidup yang telah mereka lalui bersama. Kecemasan yang mendorong mereka pun adalah sebuah beban yang tak bisa mereka tanggung sendiri-sendiri. Sebuah rahasia atau masalah yang menuntut tindakan segera, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan martabat kerajaan di mata publik. Setiap hentakan kaki Permaisuri Zubaidah di atas tanah berbatu adalah bukti dari tekadnya yang tak tergoyahkan. Ia bukanlah wanita yang lemah atau pasif, melainkan seorang yang berani dan pragmatis, yang tak ragu untuk berbuat apapun demi orang-orang yang ia sayangi atau demi kebaikan yang ia yakini. Abu Nawas di sisinya bukanlah kekasih rahasia, melainkan seorang sahabat setia, penasehat terpercaya, dan mungkin satu-satunya yang mampu memahami bobot kecemasan yang ditanggung sang permaisuri. Ia adalah sosok yang seringkali berada di luar lingkaran kekuasaan, namun memiliki pengaruh besar karena kebijaksanaan dan kecerdasannya yang unik. Mereka adalah dua jiwa yang, entah bagaimana, telah menemukan jalan untuk saling mendukung di tengah hiruk-pikuk intrik istana dan kompleksitas hidup. Jalanan yang mereka lalui semakin kasar. Dari jalan beraspal istana yang mulus, mereka kini melintasi gang-gang sempit, melewati keramaian pasar yang berbau rempah dan keringat, hingga akhirnya memasuki lorong-lorong pemukiman rakyat jelata yang padat. Aura keagungan Permaisuri Zubaidah perlahan memudar seiring dengan debu jalanan yang menempel di gaunnya dan keringat yang membasahi pelipisnya. Namun, di setiap langkah, ia tidak menunjukkan penyesalan atau rasa malu. Justru ada keteguhan hati yang terpancar dari sorot matanya, seolah tujuan yang mereka kejar jauh lebih penting daripada pandangan atau penilaian dunia. Gubuk sederhana Abu Nawas akhirnya terlihat di kejauhan. Sebuah bangunan kecil yang terbuat dari bata lumpur dan beratap jerami, kontras dengan kemegahan istana yang mereka tinggalkan. Gubuk itu, di tengah segala kesederhanaannya, mewakili sebuah perlindungan, sebuah tempat di mana kebenaran akan terungkap atau solusi akan ditemukan. Saat mereka akhirnya tiba di depan pintu kayu yang rapuh, terengah-engah namun dengan semangat yang tak padam, Permaisuri Zubaidah dan Abu Nawas saling bertukar pandang. Dalam keheningan itu, seolah seluruh dunia telah lenyap, hanya ada pemahaman mendalam antara mereka berdua. Mungkin hanya merekalah yang tahu persis mengapa larian panik itu harus terjadi. Apa yang begitu mendesak sehingga seorang permaisuri agung harus mengabaikan segala etiket dan berlari bersama seorang rakyat biasa menuju gubuknya. Namun, bagi mereka yang menyaksikan momen lari bersama istri raja
itu akan selalu dikenang dengan julukan yang humoris dan sedikit nakal, kawin lari. Sebuah julukan yang ironisnya gagal menangkap esensi sejati dari larian tersebut, bukan pelarian cinta terlarang, melainkan sebuah manifestasi dari cinta dalam bentuk yang paling murni. Kepedulian yang tak terbatas, keberanian untuk bertindak, dan kesetiaan yang melampaui batas-batas duniawi, didorong oleh kecemasan yang hanya bisa dibagi oleh dua jiwa yang benar-benar terhubung. Kisah larian ini akan menjadi legenda, bukan karena skandalnya, melainkan karena keunikan ikatan yang diwakilinya. Sebuah pengingat bahwa hati manusia seringkali berdetak dengan irama yang tak terduga, jauh melampaui dugaan. Di sebuah masa yang jaya, di jantung kekhalifahan yang megah, hiduplah Baginda Raja Harun al-Rasyid, seorang pemimpin yang masyhur akan kebijaksanaan dan kecerdasannya, namun juga gemar menguji akal para penasehat dan orang-orang di sekelilingnya. Kali ini, ia tengah dihadapkan pada sebuah kenyataan yang tak terduga, sebuah peristiwa yang lahir dari benih tipu muslihat cerdik seorang Abu Nawas. Peristiwa itu kini terkuak di hadapannya, bagaikan tirai yang tersingkap, memperlihatkan sebuah pemandangan yang tak hanya mengejutkan, tetapi juga menyentuh relung hatinya yang paling dalam. Abu Nawas, sang pujangga dan penggila teka-teki, telah berhasil mendatangkan permaisuri raja yang agung ke kediamannya yang sederhana. Ini bukan melalui titah resmi istana, bukan pula dengan iring-iringan pengawal dan kemuliaan yang layak bagi seorang permaisuri, melainkan ia berhasil melakukannya hanya dengan sebaris kabar bohong nan licik, sebuah desas-desus yang menyebar laksana bisikan angin bahwa Baginda Raja telah jatuh sakit keras, terbaring tak berdaya di rumah Abu Nawas. Kabar itu, meskipun palsu, telah menggetarkan sanubari permaisuri, melebihi segala protokol dan aturan istana. Sang raja yang tadinya menyaksikan semua ini dari balik tabir, perlahan menyadari betapa ia telah menjadi korban dari kecerdikan Abu Nawas. Ada taruhan di antara mereka, sebuah tantangan yang diutarakan raja tentang bagaimana mungkin membawa permaisuri keluar dari istana tanpa perintah resminya. Raja Harun al-Rasyid dengan segala kekuasaan dan wibawanya yakin tak ada seorang pun yang mampu melanggar aturan seketat itu, apalagi membujuk permaisuri untuk keluar dari dinding istana yang menjaganya. Namun, Abu Nawas telah membuktikan sebaliknya. Dengan satu kalimat dusta, ia menggerakkan hati seorang permaisuri. Raja seharusnya murka, seharusnya menjatuhkan hukuman bagi Abu Nawas yang telah berani mempermainkan kehormatan dan kebohongan tentang dirinya. Namun amarah itu tak kunjung muncul. Raut wajah raja yang seharusnya memancarkan kemarahan dan kekecewaan karena kalah dalam taruhan sekaligus ditipu, kini justru dipenuhi oleh nuansa yang sama sekali berbeda. Ketika permaisuri tiba di ambang pintu rumah Abu Nawas, dengan langkah tergesa dan wajah cemas, mata sang raja terpaku. Ia melihat istrinya yang selama ini selalu anggun dan tenang dalam setiap acara kenegaraan, kini tampil tanpa hiasan berlebihan, dengan pakaian yang menunjukkan ketergesa-gesaan dan sepasang mata yang memancarkan ketakutan akan kabar sakitnya sang suami. Khawatir tanpa mempedulikan status dan kehormatannya sebagai permaisuri, ia datang. Bahkan ketika ia melihat raja berdiri sehat di hadapannya, bukan terbaring lemah seperti yang ia sangka, ia tidak marah. Sebaliknya, kelegaan yang luar biasa membanjiri wajahnya sebelum ia akhirnya menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari intrik yang tidak ia pahami. Di momen itulah, hati Baginda Raja Harun al-Rasyid tergetar hebat. Ia tidak merasa kalah, ia tidak merasa tertipu. Yang ia rasakan adalah gelombang keharuan yang luar biasa, kebahagiaan yang membuncah ruah, dan sebuah kesadaran mendalam akan besarnya cinta dan kesetiaan istrinya. Permaisuri baginya adalah permata yang tak ternilai. Namun kini, ia menyadari bahwa kilau permata itu jauh melampaui segala yang ia bayangkan. Cinta istrinya yang begitu tulus dan murni telah terbukti di hadapan matanya, tanpa tedeng aling-aling, hanya karena sebuah kabar bohong yang menyentuh inti perasaannya. Ia melihat betapa tanpa ragu, tanpa perhitungan untung rugi, sang permaisuri melanggar segala batasan hanya demi memastikan keadaan suaminya. Ini adalah bukti cinta yang sesungguhnya, sebuah kesetiaan yang tak tergoyahkan oleh protokol atau bahkan ancaman bahaya di luar istana.
Abu Nawas yang tadinya mungkin merasa tegang menantikan hukuman dari raja, kini bisa bernapas lega. Bukan kemarahan yang ia terima, melainkan tatapan penuh kagum dari sang raja. Taruhan itu kini terasa tak berarti dibandingkan dengan pelajaran berharga yang raja dapatkan. Raja Harun al-Rasyid melangkah maju, menghampiri permaisuri dengan pandangan penuh cinta, kemudian beralih ke Abu Nawas dengan senyum yang tulus. Hukuman yang seharusnya menanti Abu Nawas musnah tak berbekas. Sebagai gantinya, sang raja yang kini lebih mengagumi kecerdikan Abu Nawas dan jauh lebih penting, kesetiaan luar biasa istrinya, memberikan hadiah yang sangat besar. Bukan sekedar hadiah sebagai bentuk kemenangan taruhan, melainkan sebagai penghargaan atas kecerdasan Abu Nawas yang telah membuka mata Aja, dan sebagai perayaan atas cinta sang permaisuri yang tak terbatas. Kecerdikan Abu Nawas tidak hanya menyelamatkan dirinya dari murka raja, tetapi juga menjadi jembatan bagi raja untuk melihat lebih jelas keindahan hati dan kesetiaan istrinya. Hari itu, di kediaman sederhana Abu Nawas, terukir sebuah kisah yang melampaui intrik dan tipu daya. Sebuah kisah tentang bagaimana sebuah kebohongan yang cerdik justru mampu mengungkapkan kebenaran yang paling murni, bahwa cinta sejati dan kesetiaan tak akan pernah bisa disembunyikan, dan bahwa hati yang tulus akan selalu menemukan jalannya, bahkan melewati tembok istana yang paling tinggi sekalipun. Baginda Raja Harun al-Rasyid pulang ke istana dengan hati yang jauh lebih kaya, bukan karena harta atau kekuasaan, melainkan karena kebahagiaan yang mendalam akan cinta istrinya, dan penghargaan baru terhadap kecerdasan seorang Abu Nawas. Kabar tentang peristiwa di kediaman Abu Nawas menyebar ke seluruh penjuru Baghdad, bukan sebagai skandal, melainkan sebagai bisik-bisik keheranan yang bercampur kekaguman. Para pejabat istana, dayang-dayang, hingga para penjaga gerbang tak henti memperbincangkan satu hal yang sama. Bagaimana mungkin sebuah kabar bohong justru melahirkan kebenaran yang begitu agung? Namun, di balik riuh rendah itu, Baginda Raja Harun al-Rasyid memilih menyimpan peristiwa tersebut di relung hatinya yang paling dalam. Ia tak ingin kisah ini sekadar menjadi dongeng istana, sebab baginya, apa yang ia alami jauh lebih berharga daripada sekadar cerita untuk menghibur telinga rakyat. Malam itu, ketika Baghdad terlelap di bawah selimut cahaya bulan, Raja Harun al-Rasyid duduk sendiri di serambi istana. Lampu-lampu minyak memantulkan cahaya keemasan di dinding marmer, sementara angin malam membawa aroma sungai Tigris yang menenangkan. Pikirannya kembali pada wajah permaisuri saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah Abu Nawas. Wajah yang tak dihiasi mahkota, tak dibingkai kemewahan, namun justru memancarkan keindahan yang tak pernah ia saksikan sebelumnya. Di sanalah raja menyadari bahwa kekuasaan dan kebesaran seringkali menutupi hal-hal paling sederhana, namun paling berharga. Permaisuri yang sejak peristiwa itu menjadi lebih pendiam, merasakan perubahan pada diri suaminya. Raja Harun al-Rasyid kini lebih sering memandangnya dengan mata yang lembut, seolah setiap tatapan adalah pengakuan atas cinta yang baru ia pahami sepenuhnya. Pada suatu sore, di taman istana yang dipenuhi bunga-bunga mawar Damaskus, raja mengajak permaisuri berjalan tanpa pengawal. Itu adalah hal yang jarang terjadi, hampir tak pernah. Di antara gemericik air mancur dan kicau burung, raja akhirnya membuka suara, mengungkapkan rasa terima kasihnya, bukan sebagai raja kepada permaisuri, melainkan sebagai suami kepada istri. Permaisuri mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menuntut penjelasan, tidak pula meminta pembenaran atas tipu muslihat yang menjerumuskannya keluar dari istana. Baginya, yang terpenting adalah kenyataan bahwa suaminya baik-baik saja. Namun ketika raja menggenggam tangannya dan berkata bahwa kesetiaannya telah mengajarkan makna cinta yang sejati, permaisuri menunduk haru. Ia sadar bahwa peristiwa itu bukan sekadar ujian, melainkan jembatan yang menguatkan ikatan di antara mereka. Sementara itu, Abu Nawas menikmati hari-harinya dengan perasaan yang tak biasa. Hadiah besar dari raja memang membuat hidupnya lebih lapang. Namun yang lebih berat ia rasakan adalah tanggung jawab moral yang kini melekat pada namanya. Ia tahu kecerdikannya bisa menjadi berkah, namun juga bisa berubah menjadi petaka jika digunakan tanpa kebijaksanaan. Di
tengah ketenangan rumah sederhananya, Abu Nawas merenungi tindakannya. Ia tidak menyesal, namun ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati sebab tidak setiap kebenaran lahir dari kebohongan tanpa luka. Beberapa hari kemudian, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istana, bukan untuk menguji atau menantangnya seperti biasa, melainkan untuk sebuah permintaan yang tak terduga. Raja ingin Abu Nawas menjadi penutur hikmah di hadapan para pejabat dan bangsawan. Ia ingin kisah tentang kesetiaan, kejujuran, dan kecerdikan disampaikan bukan sebagai sindiran, melainkan sebagai pelajaran. Abu Nawas terkejut, namun ia memahami maksud raja. Dengan kata-kata dan kisah, Abu Nawas diminta menanamkan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman nyata. Di haula istana yang megah, Abu Nawas berdiri dengan pakaian sederhana seperti biasa. Tanpa mahkota kata-kata berlebihan, ia bertutur tentang betapa mudahnya manusia terjebak pada bentuk dan aturan, namun lupa pada isi dan makna. Ia tidak menyebut nama raja, tidak pula mengungkap detil peristiwa, namun setiap kata yang ia ucapkan terasa menusuk kesadaran para pendengarnya. Aula itu sunyi, seolah setiap orang sedang bercermin pada dirinya sendiri. Raja Harun al-Rashid menyimak dari singgahsananya dengan hati yang tenang. Ia tahu inilah keputusan yang tepat. Jika sebelumnya ia gemar menguji kecerdikan orang lain, kini ia belajar menguji kebijaksanaan dirinya sendiri. Ia mulai memahami bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada kemampuan mengatur orang lain, melainkan pada keberanian mengakui kebenaran dan belajar darinya. Sejak hari itu, suasana istana berubah perlahan. Protokol tetap dijalankan, kemegahan tetap dijaga, namun ada kehangatan baru yang mengalir di antara dinding-dinding batu. Permaisuri menjadi lebih dekat dengan rakyat melalui kegiatan sosial, raja menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan Abu Nawas dengan segala kelicikannya menjadi simbol bahwa kecerdikan sejati harus berjalan seiring dengan kejujuran hati. Kisah di kediaman Abu Nawas tak lagi menjadi kenangan pribadi, melainkan fondasi bagi perubahan yang lebih besar. Ia mengajarkan bahwa di balik tipu daya yang cerdik, terkadang tersembunyi pelajaran yang mampu mengubah cara pandang manusia terhadap cinta, kesetiaan, dan makna hidup itu sendiri. Dan di jantung kekhalifahan yang megah, Raja Harun al-Rashid melangkah ke hari-hari berikutnya dengan satu keyakinan baru, bahwa istana tertinggi bukanlah bangunan dari batu dan emas, melainkan hati yang dipenuhi rasa syukur dan cinta yang tulus.